Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kartel internasional dan diskriminasi harga. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kartel internasional. Apa sih kartel internasional itu? Kartel internasional adalah perjanjian berbagai perusahaan yang berbeda negara dalam membagi pasar untuk mencegah terjadinya persaingan pasar. Materi yang selanjutnya adalah tujuan dari kartel itu sendiri. Apa saja tujuannya? Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua adalah membagi pasar baik dalam kategori geografis maupun hal lainnya. Yang ketiga adalah untuk menentukan berapa banyak jumlah barang yang dapat dijual oleh perusahaan tersebut, karena pasti ada banyak perusahaan di dalam suatu wilayah tersebut yang menjual barang yang sama. Yang terakhir adalah untuk mencegah pesaing dari luar dalam merebut potensi pasar yang ada di wilayahnya. Jadi dia berusaha agar wilayah tersebut tidak disaingi oleh pesaing dari luar. Jenis-jenis kartel, ada 4 jenis kartel. Baiklah, yang pertama yaitu kartel daerah. Kartel daerah adalah kartel yang dibagi sesuai dengan wilayah. Kemudian yang kedua ada kartel produksi. Nah, di sini jumlah produksi menentukan, itu tergantung bagaimana perjanjiannya, berapa jumlah yang harus diproduksi oleh setiap perusahaan. Yang ketiga adalah kartel kondisi. Ya, kartel kondisi ini terbentuk atas dasar kondisi dari atau syarat-syarat dari penjualan. Sedangkan yang terakhir adalah kartel pembagian laba. Nah, ini kartel yang cukup menyulitkan karena setiap perusahaan atau anggota dari perjanjian kartel tersebut harus menerima laba yang sama dan adil. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu keuntungan dari kartel. Apa saja keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan yang melakukan perjanjian kartel tersebut. Di antaranya yaitu kartel dapat memiliki keuntungan dalam persaingan, sehingga perusahaan tersebut dapat membuat perjanjian mengenai harga dan kualitas produk yang mereka produksi, sehingga perusahaan atau produsen dari luar enggan untuk memasarkan produknya dalam wilayah yang telah dibuat perjanjian kartel tersebut. Jadi intinya mereka berusaha sebaik mungkin agar wilayah tersebut aman dari persaingan yang lebih mematikan. Nah, sedangkan untuk kerugian kartel sendiri ini lebih berdampak pada konsumen atau masyarakat. Karena dengan adanya kartel ini sendiri, perusahaan-perusahaan dapat membuat perjanjian dengan contohnya menaikkan harga dari barang tersebut, sehingga konsumen tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membeli barang yang sudah mereka naikkan harganya tersebut. Nah, untuk materi yang kedua yaitu diskriminasi harga. Apa sih diskriminasi harga itu? Diskriminasi harga adalah kebijakan memberikan harga yang berbeda terhadap sebuah atau suatu barang yang sama. Nah, contohnya di grosir dengan di eceran. Itu jelas sekali, walaupun barangnya itu sama, tapi harganya dapat berbeda. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat dari diskriminasi harga ini? Syaratnya adalah harga barang tersebut, walaupun sudah mendapatkan diskriminasi harga, tetapi masih dapat memberikan keuntungan kepada produsen. Nah, kemudian yang kedua adalah barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lainnya karena sudah terjadi diskriminasi harga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem dari diskriminasi harga atau strategi dari diskriminasi harga itu sendiri. Diskriminasi harga sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Itu terbagi sesuai dengan jenis produk dan di mana orang tersebut membeli produk tersebut. Kemudian kita masuk ke diskriminasi harga internasional atau dumping yang sering kita sebutnya. Nah, dumping ini sendiri sering kita dengar seperti ini ya. Contohnya yaitu memberikan harga yang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri, gunanya untuk memperluas pasar. Untuk jenis-jenis dumping ada beberapa, yaitu
Pertama adalah persistent dumping, yaitu kebijakan memonopoli harga-harga barang di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah predatory dumping. Nah, predatory dumping ini gunanya untuk membunuh pasar di luar negeri dengan cara memurahkan harga-harga barang di luar negeri untuk sementara waktu. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari saya untuk materi kartel dan diskriminasi harga. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.